Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda. Senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Saya Pendeta BT Limoma dari GKPO Halim Pernakusuma, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 16 Mei 2025, dituliskan oleh Pendeta Rita Dwi Lestari dengan judul Who is the King? Yang didasarkan pada kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan kecukupan bagi kami anak-anak-Mu. Sebelum melakukan banyak hal dalam tugas aktivitas, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sungguh menuntun, membantu kami agar memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Daniel 7 ayat 14. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Sahabat muda, Raja Mengshu dari dinasti Zhou di Tiongkok terkenal karena pemakamannya yang sangat megah. Sebelum meninggal, Raja Mengshu memerintahkan agar 1.000 prajurit dimakamkan bersama jasadnya. Para prajurit yang diikut sertakan dalam makam tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus bertujuan untuk melayani raja di alam baka. Tindakan ini mencerminkan keyakinan dan harapan orang-orang pada masa itu bahwa kekuasaan seorang raja tidak hanya berlaku selama hidupnya, tetapi juga terus berlanjut setelah kematiannya. Daniel pasal 7 berkisah tentang penglihatan Daniel mengenai kemunculan 4 binatang besar. Keempat binatang besar ini melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Daniel 7 ayat 23. Kerajaan-kerajaan itu akan bangkit berkuasa dan kemudian digantikan oleh yang lain. Tidak ada satupun dari kerajaan tersebut yang memiliki kekuasaan kekal. Selanjutnya, Daniel melihat bahwa kehadiran anak manusia merupakan awal dari masa kekuasaan kerajaan yang berbeda. Kekuasaan kerajaan ini bersifat kekal dan tidak akan lenyap. Anak manusia yang dimaksud di sini identik dengan Yesus Kristus, yang sering disebut pula sebagai anak manusia. Artinya, segala pemerintahan kerajaan dunia akan berakhir dan digantikan. Tetapi kerajaan Allah melalui Kristus akan berlangsung selamanya. Sahabat muda, Yesus Kristus adalah Raja yang kekal. Berbeda dengan kekuasaan Raja Mengshu yang terbatas dan berakhir. Pemerintahan Kristus melampaui batas wilayah maupun pemerintahan yang ada. Sebab Sang Raja menyatakan ketetapan dan perintahnya dalam nilai-nilai utama kehidupan, seperti cinta kasih, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika kita mengakui bahwa Ia adalah Raja, maka kita akan memilih untuk hidup mengikuti nilai-nilai tersebut. Demikian, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja dan pemerintahan-Mu tidak akan pernah berakhir. Maka biarlah kami mengarahkan hidup kami untuk mengikut Engkau, Sang Raja yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di hari ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan sungguh diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.